He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Kita beri tepuk tangan dong yang paling luar biasa buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat, dia bangkit dari kubur. Kita kasih tepuk tangannya juga harus dahsyat, saudara. Thank you Jesus. Yes Lord. You are so almighty God. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, sungguh benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat menakjubkan di dalam kehidupan kami. Allah yang bagimu tidak ada yang perkara terlalu sukar. Allah yang sanggup menyelamatkan kami. Allah yang telah bangkit dari kematian dan memberikan kami kebebasan. Untuk itu Tuhan, kami rindu hari ini setelah kami memuji menyembah Tuhan, spirit kami disegarkan. Kami ucapkan lagu demi lagu, janji perkataan firman Tuhan dan kami aminkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami mendengar firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, kami mau, kami lapar, kami haus, kami rindu untuk benar-benar bisa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. Siapa? Alright. Siapa di sini yang ngerasa kalau kita nyembah Tuhan, kita muji Tuhan, benar-benar tuh ada sesuatu loh, ada kesegaran, ada kebangkitan yang terjadi. Lambaikan tangan yang ngerasa indah banget ada dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Happy Sunday, silakan duduk saudara terkasih. Hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul adalah hamba ya. Kalau dengar kata hamba, setiap kita enggak ada yang mau jadi hamba. Kenapa? Karena setiap kita pengen jadi pemimpin, menjadi orang besar, punya jabatan yang besar, bukan ya. Kita semua pingin ada di tingkat-tingkat tertinggi, tapi problemnya kita nggak mau lewatin yang namanya proses. Karena untuk mencapai tempat yang ketinggi pasti harus lewati yang namanya proses, yaitu apa? Harus ada di level bawah dulu, harus menjadi seorang hamba terlebih dahulu. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Arti kata hamba berasal dari bahasa Yunani yaitu doulos ya. Artinya budak, artinya abdi. Nggak enak banget ya. Ngedengernya aja udah nggak enak, apalagi kalau benar-benar hidup kita itu jadi budak. Hidup kita itu menjadi seorang abdi. Kenapa? Budak enggak punya kuasa. Budak itu justru ada di bawah kuasa daripada tuannya. Budak itu posisinya rendah. Budak itu enggak menjadi posisi yang favorit. Enggak nyaman ya. Budak itu enggak enak rasanya. Nah kita mau belajar dari firman Tuhan. Kenapa? Tuhan Yesus justru mengajari kita untuk menjadi hamba. Bukan berarti kita menjadi budak dalam arti sesungguhnya, tetapi kita menjadi hambanya Tuhan. Yuk kita belajar dari Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Sama-sama ikut baca ya, keluarkan suara kita karena firman Tuhan itu dahsyat loh saudara. Firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir kita, telinga kita dengar, itu akan membangkitkan iman. Kalau Anda letih, lesu, berbeban berat, Anda mungkin lagi banyak masalah, Anda cari firman Tuhan. Firman Tuhan itu kerjanya dahsyat banget. Yang setuju katakan amin. Yuk baca yuk, 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang Tuhan ajarkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu setiap orang berlomba-lomba memperebutkan posisi terbesar. Bahkan para murid Tuhan Yesus juga. Buktinya dari mana? Lukas 22 ayatnya yang ke-24. Baca lagi yuk, 1, 2, 3. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Bukankah this is what's going on di dalam kehidupan kita? Semua berebutan untuk merebut posisi, untuk mencapai posisi-posisi yang besar. Sehingga akhirnya Yesus perlu untuk meluruskan hal ini kepada para muridnya. Yaitu apa?
Yang terbesar kata Tuhan bukan soal jabatan, bukan soal posisi, bukan soal pangkat, bukan soal gelar, bukan soal ketenaran kata Tuhan. Ataupun prestasi. Tetapi yang dianggap besar adalah yang berkenan, yang disukai Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dia harus menjadi besar di dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan. Itu yang dianggap besar oleh Tuhan. Dia harus menjadi hamba daripada kebenaran. Dengan kata lain, standar kehebatan di mata Tuhan adalah dengan melayani Tuhan dan sesama. Amin, saudara terkasih. Yuk kita belajar ya. Karakter daripada seorang hamba. Karena kita semua ini hamba-hamba Tuhan. Anda harus punya karakter ini di dalam kehidupanmu setiap hari. Yang pertama, karakter seorang hamba, ia adalah taat kepada tuannya. Seorang hamba itu hamba yang taat. Lagu tadi kita nyanyi sebelum lagu firman kita nyanyi lagu mengikutmu Tuhan, ya kan, mengikut Yesus itulah kesukaanku. Mengikut Yesus itulah kesukaan hidupku. Terus apa kata-kata berikutnya? Ku lepas semua hakku untuk mengenal, gitu kan. Kita lepasin hak, kita taat sama Tuannya, kita ikut yang namanya Tuhan Yesus. Artinya segala hak kita udah gak peduliin, kita udah gak kejar. Tetapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ke-8. Baca lagi ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia apa? Telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kita sembah Tuhan yang maha dahsyat, dia raja di atas segala raja. Tetapi ketika Bapa menyuruhnya ya datang ke muka bumi ini, menjelma menjadi manusia, dia taat. Ketika Tuhan Yesus harus bahkan mati di atas kayu salib, dia pun taat. Gak mudah loh untuk taat, setuju? Ya. Jadi taat tuh gak mudah untuk nurut akan sesuatu yang belum tentu ya keinginan kita. Kita pengennya A, tapi kita harus taat sama kehendak Tuhan. Kita harus taat, yaitu Tuhan bilang B ya. Aduh kayaknya gak mudah untuk menjadi orang yang taat. Taat itu tunduk. Tunduk bahasa Inggrisnya submission ya. Kata submission berasal dari kata sub. Sub itu artinya under, di bawah. Kalau kita lihat submarine ya, kapal selam. Kapal selam itu adanya di bawah air. Kita kalau kita bilang kita adalah hamba Tuhan, ciri yang harus menonjol dalam hidupmu adalah under, di bawah penundukan, di bawah ketaatan dalam firman Tuhan. Patuh sama yang namanya firman Tuhan. Seperti tentara di Afghanistan kita tahu ya, Amerika udah dikirim, tentara Amerika yang dikirim udah banyak banget, yang mati udah 2.000-an orang lebih tentara. Tapi mereka siap, di Amerika enak gak ada perang, tiba-tiba waktu mereka jadi tentara disuruh dikirim ke sana. Mereka siap, ada bom bunuh diri lah, ditembakin lah, resikonya adalah mati. Tetapi mereka taat, itulah hamba. Anda mengaku hamba Tuhan, Anda mengaku anak-anak Tuhan. Ketaatan harus menjadi ciri yang menonjol di dalam kehidupanmu. Efesus 6 ayat 5 dan 7 kita baca. 1, itu kan disuruh baca, ikut baca ya. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kemudian, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ini kuncinya. Tuhan ngajarin kita untuk taat juga di dunia. Bukan sekedar taat sama Tuhan. Kenapa kata Tuhan? Kalau kita taat sama yang kelihatan ya kan,
Maka kita bisa taat sama yang tidak kelihatan. Tapi sama yang kelihatan aja gak taat, gimana bisa taat sama Tuhan yang gak kelihatan. Jangan taat ya dengan terpaksa. Tetapi waktu kita melakukan ketaatan seperti kepada Tuhan, maka dimanapun Anda ditempatkan ya, Anda pasti akan benar-benar melakukannya dengan penuh sukacita. Anda gak ngedumel ya, gak akan taat cuma karena digaji. Karena digaji aja nih, kalau gak digaji sih udah ngelawan segala macam. No. Tuhan tempatkan Anda di satu tempat pekerjaan sekarang ya. Untuk belajar taat kepada pimpinanmu. Sekalipun mungkin tidak menyenangkan hatimu. Tetapi engkau tahu pimpinanmu bukanlah pimpinanmu yang sesungguhnya. Karena engkau punya pemimpin yang lebih daripada pemimpin, yaitu Tuhan kita. Ada amin saudara? Jadi belajarlah untuk taat. Dalam banget kan ini? Dalam. Jadi kalau Anda mempelajari dan sungguh-sungguh menaruh itu dalam hidupmu, aku hamba Tuhan. Tuanku adalah Yesus Kristus, sehingga dimanapun saja Anda ditempatkan, Anda pasti akan tunduk dan taat. Apakah berarti kita gak punya keinginan pribadi? Yes, kita punya keinginan pribadi. Kita punya kemauan hati ya. Tuhan Yesus sendiri pun ketika dia disuruh mati keesokan harinya di Taman Getsemani, dia berdoa, kalau boleh lakukan ini daripadaku. Berarti dia punya keinginan untuk gak melakukannya. Tetapi pada akhirnya dia tetap berkata, terjadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Hari ini Anda tahu, waktu Anda taat, akan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan di dalam hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di bumi, di dunia engkau harus taat sama siapa? Ada 3 yang harus kita taati. Yang pertama di dalam keluarga. Kita punya suami, kita punya istri ya. Istri tunduk kepada suami. Kemudian kita punya orang tua buat anak-anak muda di tempat ini yang belum menikah. You have parents. Engkau harus taat kepada orang tuamu karena orang tuamu gak mungkin menjerumuskanmu. Orang tuamu pasti akan membuat engkau menjadi orang yang lebih berhasil. Ayo taat kepada mereka. Yang kedua, yang pertama dari keluarga, yang kedua pemerintah. Kita harus taat sama pemerintah. Pemerintah bilang pakai masker ya kan, lagi ada pandemi, kemudian jaga jarak, gak boleh rambu-rambu lalu lintas jangan diterjang, taat kepada pemerintah, apapun yang pemerintah peraturan yang ada. Dan yang ketiga, yaitu apa? Taat kepada siapa? Gereja. Karena gereja ini adalah perwakilan Allah di muka bumi ini juga. Anda taat gak kepada gembalamu ya, kepada pendeta-pendeta, kepada leaders-leadersmu ya. Kalau kita bisa belajar taat sekali lagi kepada yang kelihatan, kita percaya kepada yang tidak kelihatan kita juga pasti taat. Ada amin saudara? Ada cerita yang sangat luar biasa sekali. Kita tahu Elon Musk ya, dia orang terkaya yang ada di muka bumi ini, terjenius yang ada di muka bumi ini. Dia punya segala-galanya. Sudah tahu beberapa tahun yang lalu ada kejadian anak-anak sekolah di Thailand, tiba-tiba mereka kehujanan, mereka masuk ke sebuah gua, ternyata kemudian terjadi banjir besar dan mereka masuk sampai berkilo-kilo. Kenapa? Karena mereka dikejar oleh banjir itu sampai dalam banget berkilo-kilo. Dan ternyata banjirnya gak reda. Banjirnya sehari gak selesai, 2 hari gak selesai, 3 hari gak selesai. Dan mereka cuma bawa bekal sedikit karena mereka habis main bola, kalau gak salah latihan bola. Mereka cuma bawa bekal seadanya. Jadi mereka gak punya makanan, mereka gak punya minuman. Mereka ada di dalam kegelapan, jaraknya sangat jauh, gak memungkinkan mereka untuk keluar. Dan di luar sana orang berupaya untuk menolong mereka. Elon Musk, orang yang super kaya, super pintar, super pandai. Hatinya gak tahan untuk menolong mereka. Dia langsung ciptakan, karena dia genius kan. Dia langsung membangun yang namanya submarine, little submarine, kapal kecil yang bisa masuk ke dalam banjir. Dan akan muat beberapa anak di dalamnya. Anak-anak itu bisa masuk kemudian bisa diselamatkan. Karena udah belasan hari mereka belum bisa diselamatkan juga. Akhirnya dia terbang dari Amerika ke Thailand. Dia bergabung dengan tim penolong di sana. Kemudian setelah dia bergabung dengan tim penolong dan ada pimpinannya tentu saja ya, orang-orang Thailand juga. Elon Musk mengajukan idenya tetapi ditolak. Mereka bilang no, kita rasa ada cara lebih baik daripada idemu, ya kan. Sudah tahu Elon Musk udah paling jenius, itu gak murah harganya yang dia bikin.
Dan idenya cemerlang banget untuk menyelamatkan anak-anak itu. Tetapi dia taat. Dia katakan, baik, it's okay kalau Anda gak pakai ide saya. It's okay kalau benda ini gak dipergunakan. Saya tetap akan ada di dalam tim ini untuk menolong. Lihat saudara, dahsyat gak? Bagaimana dengan kita? Seringkali saudara terkasih, kita mengajukan ide, kita mengajukan sesuatu. Kalau gak sesuai dengan keinginan kita berontak. Elon Musk bisa aja berontak, dia kaya. Dia datang ke sana aja pakai pesawat pribadi. Dia bisa lakukan apa aja yang dia mau, tetapi dia taat. Kalau seorang Elon Musk aja sudah terkasih bisa melakukan itu. Apalagi kita anak-anak Tuhan belajar taat. Mulai dari rumah, mulai dari pemerintah, mulai dari gereja. Maka saya yakin ketaatanmu, hati hambamu akan menyenangkan hati Tuhan. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ciri yang kedua, seorang hamba itu adalah seorang yang rendah hati, setia, dan bisa dipercaya. Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang rendah hati, setia, dan bisa dipercaya. Filipi 2 ayat 2 sampai dengan ketiga. Baca lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah apa? Kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lain lebih utama daripada dirinya. Coba Anda cek and recheck. Anda masih suka mencari pujian gak untuk dirimu? Anda masih suka menyombongkan diri gak? Anda masih suka mencari kepentingan diri sendiri enggak? Tuhan ngajarin kita untuk selalu merendahkan hati. Belajar ya, kenapa sih orang susah untuk rendah hati? Karena banyak orang tuh sombong, apalagi kalau udah makin kaya, waduh sombongnya luar biasa. Belajar dari siapa? Dari tukang parkir. Tukang parkir itu di parkiran mobilnya ratusan loh, dia dititipin mobil ya kan. Pernah sombong? Nggak pernah sombong. Bahkan waktu mobilnya diambil dia dikasih 5.000 dia bilang apa? Thank you bos. Waduh bos saudara ya kan. Anda pengen jadi bos sering-seringlah parkir ya kan. Tukang parkir akan memanggilmu bos. Lihat itu kerendahan hati. Kita baru punya barang sedikit padahal titipan Tuhan udah sombongnya luar biasa. Kalau engkau udah sombong dalam perkara yang kecil Tuhan gak akan izinkan engkau mendapatkan perkara yang besar. Karena sombongnya pun akan makin besar. Ada seorang penyanyi rohani yang sangat amat terkenal. Di seluruh dunia terkenal. Saya yakin Anda juga kenal ya. Maksudnya tahu bukan kenal ya. Namanya Darlene Sheh ya. Wow ya, she is amazing. Darlene Sheh ini penulis lagu ya. Juga penyanyi, seorang worship leader yang luar biasa banget. Dia itu menciptakan salah satu lagu yang udah dinyanyikan puluhan juta orang, bahkan mungkin ratusan kali ya. Ratusan juta kali lagu ini dinyanyikan. Lagunya apa? Shout to the Lord gitu kan, tahu kan lagu itu? All the earth let us sing, itu lagunya, itu ciptaannya dia. Singkat cerita saya mau ceritakan tentang Darlene. Darlene ini ketika dia menikah dengan suaminya masih menjadi pengantin baru, mereka pindah ke gereja Hillsong. Gereja Hillsong masih gereja yang belum besar, gereja yang masih kecil, namanya pun masih belum Hillsong gitu ya. Kemudian di sana dia mulai terlibat di dalam pelayanan, dia menciptakan lagu banyak banget dan akhirnya perlahan dia menaiki puncak promosi, dia diangkat menjadi worship pastor. Dia menjadi pastor untuk bagian worship. Dan selama dia menjabat hampir 20 tahun di Hillsong, dia itu udah jadi produser untuk 20 album lagunya Hillsong yang suksesnya besar banget. Bahkan dapat platinum ya, dapat penghargaan lagu-lagu yang ngetop banget luar biasa. Dia dari gereja yang kecil ini menjadi gereja yang sangat besar, bahkan mengadakan yang namanya conference itu di stadion yang gede banget, yang datang 30.000 orang, 40.000 orang ya. Saya Pastor Ed, kita udah beberapa kali join conference-nya and amazing banget gitu. Luar biasa banget. Seorang Darlene ada di sana memuji Tuhan ya, menyembah Tuhan. Tapi yang dahsyat,
Saya dapat cerita dari Jacob, karena Jacob sekolah di Hillsong, dosennya lagi cerita, yang dahsyat dari seorang Darlene adalah apa? Dia tetap rendah hati. Satu kali dia datang ke sekolah minggu. Guru sekolah minggunya, ya kan apalagi di Hillsong, semua orang kenal Darlene dong gitu ya. Hai Darlene, kamu ngapain datang ke sekolah minggu? Kamu nganterin anak kamu atau apa? And Darlene bilang, no. Saya melayani Tuhan sekarang di sekolah minggu. Artinya ada waktu yang dia berikan juga untuk melayani Tuhan di sekolah minggu. Dia gak bilang gini nih, apa sekolah minggu? Ya kan, ngapain saya ke sekolah minggu? Saya kan kalau nyanyi udah di panggung-panggung besar. Ngapain sekarang cuma suruh nyanyi depan anak-anak. Gak mau dong kata dia. Tapi tidak, dia rendah hati. Dan bukan itu aja. Dosennya juga cerita, dosennya Jacob kasih tahu ke Jacob, dan yang membuat mereka semua terpesona sama Darlene, dia juga masuk di dalam pelayanan membersihkan toilet, bersihin kamar mandi, saudara. Dan dia berkata, saya mau lakukan itu supaya saya mengingat, selalu mengingat siapa saya, cuma hamba Tuhan. Jadi gak ada kesombongan yang terjadi di dalam hidup saya. Anda hamba Tuhan, jangan pernah sombong, rendahkan dirimu. Karena lagi-lagi yang boleh ditinggikan hanya Tuhan kita Yesus Kristus saja. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan yang dahsyat. Kerendahan hati akan terlihat pada saat masalah datang dalam hidup kita. Ya, mau gak kita merendahkan hati? Rendah hati siap untuk ditegur, mau gak ditegur? Ayo kalau Anda ditegur atasan, ditegur mungkin oleh orang tua rohani, siap gak ya? Orang yang rendah hati pasti mau untuk dibetulin, istilahnya ditegur dan dibetulin. Terus apalagi tadi setia ya kan. Ciri-ciri berikutnya adalah setia. Orang yang setia gak cuma setia dalam musim yang baik. Orang yang setia akan terlihat pada masa susah. Masih bisa tetap setia atau enggak sih ini orang gitu. Ada kesetiaan gak sih? Lukas 16 ayat yang ke-10. Baca lagi ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Anda setia aja dulu deh di kantor mungkin yang cuma 3 orang. Anda setia aja dulu deh dengan level yang sekarang Tuhan percayakan di sini. Karena ketika engkau setia dengan perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Setia aja deh kerja dengan gaji mungkin 2 juta, 3 juta, 4 juta. Karena pada saat engkau setia dengan gaji yang mungkin kecil, Tuhan akan berikan gaji yang besar di dalam kehidupanmu. Ada amin? Yang mau tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang, oke itu setia ya. Sekarang ciri berikutnya, bisa dipercaya ya. Orang yang bisa dipercaya, seorang hamba Allah, adalah orang yang bisa dipercaya. Anda bisa dipercaya gak sih sama bosmu? Anda bisa dipercaya gak sih sama orang tuamu? Anda bisa dipercaya gak sih oleh pemimpin di dalam gerejamu? Ya kan? Karena orang yang bisa dipercaya itu akan memberikan ketenangan. Bosnya tenang kalau nyuruh dia, pimpinannya tenang kalau nyuruh dia. Testernya tenang kalau nyuruh dia. Kenapa? Karena tahu pasti akan dilakukan dengan baik. Karena pasti gak akan menyimpang, pasti gak akan nyolong uang kantor. Itulah orang yang bisa dipercaya, memberi ketenangan. Pimpinannya gak dak-dikduk ya kan. Karena tahu hambanya gak akan nyelonong sendiri jalan ke tempat yang salah. Kenapa hambanya bisa dipercaya juga? Karena hambanya pun punya kepercayaan kepada pimpinannya. Pimpinannya tidak akan membiarkan dirinya. Anda yang punya perusahaan, Anda pasti tahu ya. Kalau kita lagi ada dalam masa pandemi seperti begini, kesulitan keuangan. Anda punya perusahaan, yang Anda pikirin pasti pertama-tama gimana ngegaji karyawan. Anda gak mikirin tuh diri Anda sendiri ya. Anda gak mentingin kepentingan Anda sendiri. Di sini banyak pengusaha, ada Brother Rocky ya. Bener gak bro? Ya kan? Yang dipikirin gimana nih karyawan. Anes apalagi karyawannya banyak banget, udah 70 lebih karyawan kamu sekarang. Yang dipikirin gimana ngebaji karyawan. Pasti saudara, jadi anak buahnya juga tenang karena tahu pimpinannya ngebelain. Dan pimpinannya juga bisa tenang karena anak buahnya pasti gak macam-macam, gak akan mengkhianati yang namanya pimpinannya. Di Amerika, saudara terkasih, ada seorang butler yang bekerja di White House. Butler ini sudah mengabdi 47 tahun, bayangkan saudara.
Butler ini adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk presiden. Dia yang bikinin kopi, dia yang siapin newspaper, dia punya yang mengabdi. Ada yang bisa dibantu, mau makan apa, dia jadi butlernya. Bayangkan satu orang ini bisa sampai 47 tahun, bukankah dia orang yang bisa dipercaya? Dahsyat banget. Namanya adalah William Carter atau akrab dipanggil Buddy. Udah melayani 7 presiden. Wow. Mulai dari Ronald Reagan, Clinton, George Bush, Presiden Obama, Presiden Trump, sampai Biden, dan dia baru aja retired jadinya. Baru aja dia selesaikan tugasnya 47 tahun ini. Pengabdiannya, saudara, bayangin. Dahsyat sekali bukan orang ini. Kalau nggak bisa dipercaya, dak-dikduk dong. Presiden mau minum kopi, dia taruh sianida. Waduh, saudara terkasih ya kan. Berarti dia sampai makanan, sampai minuman bisa dipercaya. Karena orang tahu dia nggak akan melakukan apa-apa. Percaya nggak sih Tuhan sama kita? Ketika Tuhan kasih satu jabatan dalam hidupmu, ketika Tuhan kasih satu kepercayaan di dalam hidupmu, bisakah Tuhan mempercayaimu dengan jabatanmu? Biarlah menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah kita akan berkhianat kepada Tuhan, ya kan? Meninggalkan Tuhan, atau kita akan tetap bisa dipercaya? Yang mau kasih tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, sudah diberkati, amin, amin. Belajar sesuatu, amin. Oke ya, pertama apa? Seorang hamba pertama apa? Taat. Anda mau taat? Yang mau katakan amin. Amin ya. Kedua, seorang hamba adalah rendah hati, setia, bisa dipercaya. Anda mau melakukan hal ini? Yang mau katakan amin. Oke, yang ketiga. Seorang hamba itu melayani dengan sukacita. Yang namanya juga hamba. Tugasnya jadi pelayan. Melayani sama dengan menolong. Tahukah di muka bumi ini ada 2 tipe manusia. Tipe pertama adalah tipe yang suka menolong, ya, seorang penolong. Tipe yang kedua adalah tipe yang senangnya ditolong, senangnya dilayani. Di gereja kita dahsyat banget, di gereja kita itu banyak jemaat-jemaat yang bekerja di maskapai penerbangan. Di gereja kita ada pilot dan bukan cuma satu ya kan, ada beberapa pilot di sini. Kemudian ada pramugari, ada pramugara ya, ngumpul di gereja kita. Bahkan salah satu direktur maskapai juga ada di tempat ini gitu ya, Sister Nila. Dan banyak deh yang bekerja di maskapai. Kalau Anda pergi dengan pesawat, apalagi kalau Anda bisa duduknya mungkin di business class, Anda bisa duduknya di first class, even deh di ekonomi. Yang ngelayanin siapa? Pramugari. Pramugari yang akan kasih makanan buat Anda. Kalau dipanggil, dipencet, tet, ya kan lampunya nyala-nyala. Pramugari datang, ada yang bisa saya bantu. Pramugari nolongin Anda supaya duduk Anda benar, supaya Anda turunin jendela ya. Atau naikin jendela kalau udah mau mendarat. Kemudian kalau Anda bilang, aduh saya bisa minta selimut gak? Pramugari ambilin selimut. Apalagi kalau misalnya kelasnya udah first class ya kan. Baru kita bangun aja tiba-tiba mukanya udah depan kita. Good morning, can I give you tea or coffee? Kami sampai wah setiap saat. Kemudian dia akan kasih tahu udah waktunya tidur, mau tempat duduknya jadi tempat tidur. Dia yang kerjain semuanya, saudara terkasih. Mau wine, kita mau masakan apa. Kalau first class dibikinin saudara. Pramugari semuanya yang melakukan itu. Nah Anda kalau disuruh pilih, pergi naik first class ke Amerika, Anda mau jadi pramugari atau mau jadi penumpangnya? Jujur? Jujur banget jawabnya. Ya jadi penumpangnya, enak banget dilayani. Karena memang dilayani jauh lebih enak daripada ngelayanin. Tapi Tuhan bilang, aku anak manusia datang untuk melayani. Untuk menolong. Bukan untuk terus-terusan minta ditolong, untuk minta dilayani. Anda kalau terus-terusan minta dilayani, minta ditolong, Anda tuh belum dewasa rohani. Anda masih seperti bayi-bayi yang perlu pertolongan, gak bisa ngapa-ngapain. Minta minum, dikasih minum. Tapi Anda harus bertumbuh. Anda harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Ngelayanin itu sukacita, jangan berhitung di dalam pelayanan. Kalau nggak puas nih segala macam, kita berhitung yuk. Saya juga pernah dulu kerja di marketplace. Ketika saya
di Amerika, saya kerja di marketplace, belum melayani Tuhan ya. Kemudian saya balik ke Indonesia, saya ngelamar di PT Astra, saya diterima di Astra, saya kerja di Astra. Kemudian satu kali udah setelah beberapa saat, Astra saya kerjanya di BMW. Kemudian setelah itu BMW launching mobil baru seri 5 saat itu. Dan kemudian diadakannya di hotel mewah. Kemudian bagian promosi datang kepada saya dan dia berkata gini, Liv, kamu jadi MC ya, katanya gitu. Terus saya bilang, wow, it's an honor. Saya bilang, honor banget sih bisa jadi MC, boleh banget. Karena kan ada malam pertama tuh ada undangan-undangan khusus, ada dinner segala macam. Saya suruh jadi MC-nya. Wah seneng banget, thank you. Udah, saya keluar ketemu itu, terus ketemu teman-teman saya. Ya, terus mereka nanya, kenapa? Suruh jadi MC nanti pas lagi launching, saya bilang gitu. Terus mereka bilang gini, dibayar berapa? Saya sampai kaget, kok dibayar? Oh bagian promosi itu kalau bikin acara launching tuh gak main-main. Dana yang keluar gede-gedean. Tiap-tiap tahun sebelum kamu masuk juga MC-nya dari luar. Tuh bayarnya juga mahal. Kok kamu gak dibayar? Tapi saya berpikir, no ya kan. Saya bekerja di perusahaan itu. Apapun yang saya bisa bantu untuk menyukseskan perusahaan itu. I'll do it dengan sukacita. Gak perlu hitung-hitungan. Banyak kita suka hitung-hitungan. Disuruh lembur dikit, emang dibayar berapa lembur segala macam. No, Anda gak punya sifat hamba, gak punya karakter hamba. Kalau kerja cuma hitung-hitungan secara dunia. Kalau Anda berhitung secara dunia, berkatmu cuma ukuran dunia. Tapi kalau kita tidak berhitung karena kita tahu berkat kita ukurannya surga, udah gak bisa dihitung lagi, ada amin. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang dahsyat. Karakter hamba itu menolong ya. Menolong agar sesuatu berjalan dengan baik, bukan mempersulit, bukan komplain, bukan malah jadi beban. Dia mau supaya dimanapun dia ditempatkan, ada keberhasilan di tempat itu. 1 Korintus 15 ayat 58, baca lagi. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu gak akan sia-sia. Anda hamba, Anda gak dilihat orang, tapi Tuhan lihat. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saya akhirnya berhenti dari PT Astra tahun 98 akhir. Tahun 99 saya mengabdikan hidup saya untuk menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Saya keluar dari sana, kemudian bersama dengan suami saya udah jadi pendeta duluan. Saya waktu masih kerja di Astra, Pastor Ed sekolah Alkitab malam hari. Jadi saya juga ikutan sekolah Alkitab padahal saya masih kerja saat itu di Astra. Ternyata rencana Tuhan ya, gak pernah tahu persiapan sekolah Alkitab karena Tuhan pun mau saya terjun di dalam pelayanan sebagai full timer. Berarti sampai hari ini dari tahun 99 sampai dengan hari ini udah 20 berapa tahun ya? Bisa ngitung? 22 pinter ya. 22 tahun saya menjadi hamba Tuhan, full timer. Mulai dari melayani apa aja yang bisa saya lakukan, kemudian jadi pendeta pembantu ya. Kemudian ikut ujian lagi, ikut sekolah lagi, jadi pendeta muda, saudara terkasih. Dan sampai sekarang Tuhan percayakan. Selama saya melayani Tuhan, sebelum saya jadi pendeta 22 tahun menjadi pendeta full time, 2 tahun sebelum itu saya udah menjadi pelayan Tuhan yang datang cuma hari Minggu, kan hari biasa kan gak bisa. Jadi total pelayanan sebenarnya udah 24 tahun. Selama saya 24 tahun, saya ketemu banyak banget, saya belajar. Ketemu dengan banyak orang di dalam gereja terutama. Dan saya bisa melihat ada orang yang masuk dalam kategori hamba ya, yang berhati pelayan. Atau juga ada orang yang berhati mau dilayani. Ada yang suka nolong ya. Yang benar-benar rendah hati seperti tadi, melayani dengan sukacita. Tapi ada yang melayani karena pengen nama, melayani karena mungkin coba-coba, melayani karena mungkin lagi ada waktu, lagi nganggur, karena di PHK, karena lagi sakit ya kan. Ada macam-macam banyak orang di dalam pelayanan gitu ya. Dan saya sih bersyukur ya, walaupun Tuhan izinkan saya ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip aneh-aneh, kalau ketemu rasanya pengen gitu ya. Tetapi Tuhan juga pertemukan saya dengan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Mereka-mereka yang benar-benar melayani dengan sukacita, gak hitung-hitungan, melayani Tuhan dengan hati hamba yang sungguh-sungguh.
Di gereja kita dulu ya dari awal gereja berdiri kita udah punya yang namanya klinik gratis. Klinik gratis itu sekarang udah nggak ada, kenapa? Karena sejak pemerintahan Jokowi, puskesmas udah gratis juga, kasih obat gratis. Nah dulu kan enggak, orang-orang miskin, orang-orang susah, mereka nggak punya uang untuk berobat ke puskesmas. Di gereja kita buka setiap hari Sabtu. Yang dilayani tuh banyak banget, rata-rata 50-100 orang per minggu. Wow, saya lihat dokternya ya melayani dengan sukacita. Dia ngelayani 50-100 orang tuh gak ada yang ngebayar. Semua gratis, klinik gratis namanya juga. Kita ngelayani, lihat ada yang terima tamu. Ada yang jadi, kita pakai suster juga sih ya, suster dari luar. Tapi susternya juga cuma dapat sekedarnya. Pokoknya semua melayani dengan sukacita. Bertahun-tahun sampai baru beberapa tahun kemarin. Yang udah ditolong. Lewat klinik gratis kita udah bisa dihitung berarti udah berapa ribu orang, puji Tuhan. Orang-orang itu gak perlu nama, mereka gak cari nama, mereka lakukan apa aja. Bukan itu aja, kita punya bimbel ya, bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini untuk anak-anak kurang mampu juga yang ada di daerah kita, sekeliling sini. Bertahun-tahun kita punya bimbel. Dan saya senang anak-anak muda di gereja, waktu itu masih ada Rachel ya. Masih ada Rachel dan teman-temannya, Rachel masih SMP, SMA. Mereka jadi mentor, jadi gurunya. Rachel sekolah di sekolah internasional. Teman-teman yang dari sekolah internasional anak-anak orang kaya. Rachel ajak, mau nggak? Wih mau semuanya. Mereka duduk greprak di luar, di teras luar gereja sini. Mereka ngajarin anak-anak pada bawa buku. Gak bisa kak, PR-nya gak bisa kak, apalagi bahasa Inggris. Yang anak-anak sekolah internasional Inggris kecil. Begitu pelajaran yang lain, bahasa Indonesia, pelajaran matematika. Rachel datang ke saya tanya, Mami ini artinya apa? Mami ini artinya apa? Teman-temannya juga semua geleng-geleng. Oh no, kata teman-temannya, when it comes to bahasa Indonesia susah gitu ya. Karena bahasa mereka udah sekolahnya mungkin dari kecil udah di sekolah internasional. Tapi mereka melayani dengan sukacita. Aduh kalau ngelihat ya, seneng banget di sini kumpul. Kita bikin acara, kita bagi-bagi makanan kepada mereka. Melayani tanpa cari nama. Bazar kita adakan juga. Tapi karena sejak ada pandemi ya, sejak nggak boleh kerumunan, bazar juga luar biasa. Kita dirikan stand banyak banget. Kita jual sembako murah, kita jual barang-barang murah. Anda semua terlibat ya kan. Anda nggak cari nama, Anda nggak dikenal di bazar itu. Tapi Anda ngelayanin orang-orang miskin, orang-orang susah. Anda berjualan di sana, puji Tuhan. Ya, leaders di gereja di tempat ini melayani dengan sungguh-sungguh, punya hati apapun yang bisa aku lakukan untuk gereja. Aku akan kerjakan, ngedukung. Saya bersyukur semua leaders ya, bersatu hati, sungguh-sungguh, mensupport luar biasa. Yang terbaru ya, saya bikin komunitas namanya Perempuan Kaya Hati. Dahsyat banget. Ini baru berdiri IG-nya. Saya lihat, waduh banyak banget yang mau nolong. Dari sini sendiri gitu ya. Sister Nila, Nita, bahkan Sister Rea. Apa yang bisa kita bantu Mam? Apa ayo semuanya. Wow, saya ngelihat mereka gak cari nama karena gak akan kelihatan namanya di Perempuan Kaya Hati saudara. Tapi mereka bisa ngerti, ayo kita support pendeta kita. Mereka bisa lakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Itu yang Tuhan cari. Ada amin saudara? Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya masih punya waktu 2 menit terakhir, saya mau cerita. Ada seorang ratu, ini benar-benar ratu, princess ya bukan ratu. Dia seorang putri. Putri dari Raja Hungaria. Ya. Namanya Marian Mill. Dia punya kehidupan bagai dongeng. Papanya raja, rumahnya istana yang megah. Waktu dia lahir, sendok pertama dia untuk makan itu terbuat dari emas. Dia gak pernah khawatir tentang uang, dia gak pernah khawatir tentang apapun juga. She's very rich. Dia dikirim ke sekolah termahal, terbaik. Bahkan kemudian setelah dia college, dia dipindahkan ke salah satu college ternama yang ada di Vienna ya. Beautiful place ya, bagus banget Vienna, kota yang very nice. Dia sekolah di sana. Dia hidup glamor of course, dia putri raja. Dia ketemu dengan seorang pemuda di sana dan dia naksir banget, namanya Otto ya. Lalu mereka mulai pacaran, Otto adalah seorang dokter saudara. Dan mereka mulai pacaran, dokter muda ya. Dan akhirnya mereka menikah. Dan dua-duanya hidup glamor dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Hollywood.
karena Marian pengen jadi artis, ternyata dia punya bakat acting. Pindah dia coba untuk menjadi artis di sana dan suaminya akhirnya terlibat di dalam industri movie menjadi sutradara. Akhirnya nggak praktek dokter lagi. Bahkan ternyata suaminya malah lebih ngetop ya, jadi sutradara yang sangat terkenal. Kemudian Marian itu terkenal di sana adalah apa? Pesta-pesta. Dia punya rumah di New York, punya rumah di berbagai negara di Eropa, rumah megah, bikin pesta mewah, semua yang datang terpesona. Aduh Marian, you're a good hostess gitu ya. Penjamu yang baik segala macam terkenal. Tapi apa yang terjadi? Mulai salah jalan, mulai minum-minuman keras, mulai ngedrugs. Kemudian Marian bukan itu aja, mulai banyak affair, selingkuh. Akhirnya suaminya Otto berkata, I cannot live with you anymore, I divorce you. Diceraiin saudara, karena udah terlalu banyak dia affair. Singkat cerita, stres, bahkan depresi. Dia coba bunuh diri yang pertama gagal. Dia coba bunuh diri yang kedua gagal. Percobaan bunuh diri yang ketiga gagal. Akhirnya dia memutuskan dari Hollywood dia pindah lagi ke Vienna. Di Vienna masih ada beberapa teman di sana. Dan di sana dia berkenalan dengan seorang dokter juga ya. Dan dokter ini sedang liburan ke Vienna. Dokter itu orang Vienna, cuma lagi liburan kenapa? Karena dokter ini ternyata mengabdi di Afrika. Di sebuah desa kecil di Afrika. Lalu dia mulai ngobrol ya kan. Dan Marian bingung, seorang dokter yang kaya raya. Tetapi kamu ke desa terpencil di Afrika. Dan dia berkata, karena saya ketika meninggal saya mau meninggalkan legacy ya. Sesuatu yang berguna kata dia dan yang menyenangkan hati Tuhan. Wow, setelah beberapa bulan mereka kenalan segala macam. Diperkenalkan tentang Kristus, diperkenalkan tentang kasih Tuhan, diperkenalkan tentang hati hamba melayani. Marian sang putri raja memutuskan ya berkata kepada dokter yang melayani di Afrika ini, Dr. Albert namanya, Schweitzer. Dia berkata, Dr. Albert, saya mau ikut dengan engkau ke Afrika. Dokter bilang, you know ini hutan, ini jauh dari glamor, jauh dari semuanya, ini rakyat miskin di sana. Saya mau menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan di sana. Dan benar, Marian putri raja pindah ke sana. Melayani orang-orang miskin, orang-orang susah di pedesaan. Dan dia mendapatkan kebahagiaan. Singkat cerita dia menulis buku. Di dalam bukunya biografi berjudul All I Want Is Everything. Tadinya dia mau semuanya kan, dia mau kaya, mau terkenal, mau populer ya kan. Di dalam bukunya itu ada quote yang terkenal berkata begini, Albert Schweitzer says there are two kinds of people, ada dua macam orang. They are the helpers and the non-helpers. Ada yang penolong dan ada yang bukan penolong. Terus dia katakan, I thank God that He allowed me to become a helper. And in helping, I found everything. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Dia mengizinkan saya untuk menjadi penolong. Dan di dalam menolong, saya menemukan segalanya. Anda mencari segalanya? Do you want everything in your life? Jadilah hamba Tuhan. Taat, setia, rendah hati. Melayani dengan sukacita. You will get everything in your life. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami percaya kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Yang rindu angkat kedua tangan-Mu, saya mau berdoa. Tuhan Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan biarlah karakteristik hamba semakin nyata. Ada ketaatan, ada kerendahan hati, ada kesetiaan. Dan mereka mampu menjadi penolong-penolong yang menolong dengan sukacita. Terima spirit hamba itu dalam hidup-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang telah diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati.